Saat usia senja tiba, jika ingin hidup dengan damai dan nyaman, cukuplah bersandar pada satu tempat ini. Selamat datang para penonton setia di channel 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat sekalian, hidup ini ibarat sebuah alunan musik. Untuk menciptakan melodi yang indah, dibutuhkan nada-nada tinggi dan rendah yang harmonis. Begitu pula dengan masa tua. Kita harus melalui berbagai suka dan duka untuk bisa benar-benar memahami makna hidup, cinta, dan kesehatan. Namun, harapan di usia senja seringkali begitu sulit untuk digapai. Keinginan itu bahkan terasa ribuan kali lebih sulit. Di masa tua, untuk bisa hidup bahagia dan tentram, ternyata kita hanya perlu bersandar pada satu tempat saja. Lalu, di manakah tempat itu? Mari kita simak dan renungkan bersama kisah berikut ini untuk memahaminya lebih dalam, sahabat. Tetaplah bersama kami, karena akan ada banyak pelajaran berharga yang terungkap di bagian selanjutnya. Anak menelantarkan orang tua yang pikun, sungguh menyayat hati. Orang tua telah mengorbankan seluruh hidup mereka dengan susah payah untuk membesarkan anak-anaknya. Namun, ketika mereka menua, melemah, dan menderita demensia atau gangguan mental, mereka justru dianiaya dan ditinggalkan oleh darah daging mereka sendiri. Dr. Budi Santoso, seorang spesialis jiwa dari sebuah rumah sakit besar di Jakarta, dengan pilu menceritakan sebuah kenyataan pahit di masyarakat kita. Dr. Budi mengenang saat beliau masih bertugas di rumah sakit jiwa di kawasan Grogol, Jakarta Barat, beliau menyaksikan begitu banyak pemandangan menyedihkan. Para lansia yang mengalami penurunan daya ingat diantar oleh anak cucu mereka ke rumah sakit, lalu ditinggalkan begitu saja. Bahkan, ada banyak lansia yang terpaksa diantar pulang oleh pihak rumah sakit dengan bantuan aparat RT RW setempat karena anak cucu mereka menolak untuk menjemput. Punya anak tapi harus tinggal di panti jompo. Izinkan saya menceritakan kisah Ibu Siti Aminah, 80 tahun, yang tinggal di Jakarta Selatan. Sebuah kisah yang membuat banyak orang merasa pilu. Dulu, suami Ibu Siti adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, namun beliau meninggal di usia muda. Sejak saat itu, Ibu Siti seorang diri membesarkan ketiga anaknya hingga dewasa. 2 putrinya kini telah menikah dan memiliki pekerjaan mapan di Amerika Serikat. Sementara putra bungsunya yang tinggal di Indonesia juga menjadi pemilik sebuah hotel. Saat Ibu Siti masih sehat, kedua putrinya memboyong sang ibu ke Amerika untuk merawatnya. Namun setelah beberapa tahun, Ibu Siti tiba-tiba menunjukkan gejala pikun. Beliau menjadi sering berbuat onar, kecanduan minuman keras, sering pergi tanpa tujuan, dan mengetuk pintu rumah tetangga untuk mengganggu. Merasa malu dan kesal dengan keluhan para tetangga, namun tak tega memasukkan ibu mereka ke panti jompo di sana, kedua putrinya memutuskan untuk memulangkan Ibu Siti ke Indonesia untuk dirawat oleh adik laki-laki mereka. Setiap bulan, mereka mengirim uang sebesar 20 juta rupiah agar sang adik bisa merawat ibu mereka dengan baik. Melihat jumlah 20 juta rupiah yang begitu besar, sang adik berpikir, mana mungkin ibu setua itu bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Dengan gembira, ia pun setuju untuk merawat ibunya. Akan tetapi, baru 3 hari sang ibu tinggal bersamanya, masalah pun mulai timbul. Ibu Siti buang air kecil di tengah rumah, mulutnya tak henti-hentinya mengoceh tentang masa lalu, dan seringkali beliau duduk sambil berbicara, seolah-olah sedang berbincang dengan almarhum suaminya. Khawatir ibunya akan mempermalukan keluarga, sang anak memindahkan Ibu Siti ke lantai atas, sebuah loteng kecil, agar beliau tidak bisa berkeliaran. Karena dikurung di loteng, Ibu Siti merasa tidak nyaman. Ia berteriak dan memaki-maki. Tak tahan dengan kelakuan ibunya, sang anak akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan seharga 5 juta rupiah per bulan dan mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk merawat ibunya. Sejak Ibu Siti pindah ke rumah kontrakan itu, para tetangga sama sekali tidak pernah lagi melihat keluarga putranya datang berkunjung. Hanya ada Ibu Siti yang kesepian bersama seorang asisten rumah tangga. Bahkan, ada yang pernah melihat asisten rumah tangga itu pergi bermain, mengunci Ibu Siti di dalam rumah dari pagi hingga sore. Belum lagi, saat Ibu Siti mengamuk dan berteriak, ia sering dimarahi habis-habisan oleh perawatnya itu.
Terkadang, warga melihat Ibu Siti berhasil kabur dari rumah dalam keadaan mabuk tergeletak di pinggir jalan. Beliau juga sering tidak berani makan karena takut dimarahi oleh perawatnya. Kisah Bapak Iwan Setiawan, 78 tahun, yang tinggal di kawasan Jakarta Timur juga tidak kalah menyedihkan. Sekitar 3 tahun terakhir, Bapak Iwan menjadi banyak bicara, sering memarahi anak-anaknya, dan menjadi sangat sensitif. Pada malam hari, Bapak Iwan seolah tidak pernah tidur. Beliau terus berjalan mondar-mandir di dalam rumah dan di kebun untuk mengintai maling. Terkadang, saat melihat sepeda motor lewat dan sorot lampunya menyorot ke dalam rumah, beliau akan berteriak histeris, memaki-maki, bahkan berlari mengejar sambil membawa pisau, mengira mereka adalah perampok. Kondisi Bapak Iwan semakin parah hingga setiap malam beliau akan duduk di teras rumah sambil memegang pisau untuk berjaga. Melihat kondisi ayahnya yang seperti itu, anak-anak Bapak Iwan menjadi sangat takut dan mengatakan bahwa ayah mereka telah kerasukan setan. Karena itu, mereka saling lempar tanggung jawab, tidak ada satupun yang mau merawat sang ayah. Bapak Iwan tahu bahwa anak-anaknya tidak ingin merawatnya lagi. Hal itu membuatnya sangat sedih dan putus asa. Setiap hari, beliau tidak berani makan banyak, selalu murung dan mengalami depresi. Sejak saat itu, anak cucunya pun mulai menjauh. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Tidak hanya mereka yang menunjukkan gejala gangguan mental yang jelas, seperti Bapak Iwan dan Ibu Siti yang diperlakukan buruk oleh anak-anak mereka. Kasus Ibu Kartini yang tinggal di Jakarta Pusat, seorang wanita yang sepenuhnya normal, juga tak kalah menyakitkan. Ibu Kartini menderita penyakit diabetes yang parah hingga menimbulkan komplikasi dan harus dirawat di rumah sakit. Anak-anak Ibu Kartini semuanya adalah orang-orang yang sangat sukses. Namun, selama 7 hari ibunya dirawat, tak seorang pun dari mereka yang datang untuk menemaninya. Anak-anak Ibu Kartini hanya patungan untuk menyewa seorang perawat pribadi dengan alasan mereka terlalu sibuk mencari uang. Dr. Budi Santoso berpendapat bahwa fenomena orang tua yang hidup kesepian meskipun memiliki anak dan cucu yang lengkap bukanlah hal yang langka di zaman sekarang. Cukup dengan mengunjungi bangsal geriatri di rumah sakit manapun, kita akan langsung melihat betapa sedikitnya anak yang mau meluangkan waktu dan tenaga untuk merawat orang tua mereka. Mereka yang punya uang biasanya lebih memilih untuk membayar orang lain untuk merawat orang tua mereka, kata Dr. Budi. Menurut Dr. Budi, saat memasuki usia senja, terutama saat menderita gangguan mental, yang paling dibutuhkan oleh para lansia adalah perhatian yang tulus dan kasih sayang dari anak-anak mereka. Dokter hanya bisa membantu menstabilkan kondisi pasien, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menggantikan peran anak dalam merawat orang tuanya hingga akhir hayat. Memang kita tahu, ketika usia menua, seseorang bisa menjadi lebih sensitif, pelupa, dan terkadang merepotkan orang di sekitarnya. Namun, sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat dan mencintai orang tua. Betapa pedihnya para pemirsa sekalian bagi orang tua yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk anak-anak, namun di usia senja, mereka justru dijauhi dan diabaikan oleh darah dagingnya sendiri. Kasih sayang orang tua kepada anak itu sungguh tak terbatas. Orang tua akan selalu memaafkan, mencintai, dan melindungi anak-anaknya, berjuang seumur hidup, bekerja keras mencari nafkah demi membesarkan mereka. Bahkan ketika sudah tua pun, orang tua masih selalu mengkhawatirkan anak-anaknya. Namun, apapun yang terjadi, untuk bisa hidup tenang dan nyaman di hari tua, kita hanya perlu mengandalkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kelolalah kesehatan diri Anda sendiri. Setiap manusia pasti akan menjadi tua. Itu adalah hukum alam yang tidak seorang pun bisa mengubahnya. Menjadi tua berarti kesehatan juga akan semakin menurun. Oleh karena itu, selagi pikiran kita masih jernih, selagi tubuh masih cukup kuat, berikanlah perhatian lebih kepada keluarga Anda. Keluarga adalah satu-satunya hal berharga yang akan Anda miliki di usia senja.
Kita semua tentu mendambakan keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan, berharap agar kehidupan di hari tua kita tercukupi dan hangat. Ingatlah, memiliki kesehatan berarti memiliki segalanya. Maka dari itu, di usia senja, sangat penting untuk menjaga kesehatan diri dengan baik, hindari pikiran-pikiran negatif, dan selalu ciptakan kegembiraan serta berpikirlah positif. Hanya dengan cara inilah kita bisa memiliki kehidupan yang bahagia di masa tua. Dengan kesehatan yang baik, penyakit apapun rasanya bisa kita lewati dengan lebih mudah. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Oleh karena itu, selagi masih muda, jagalah kesehatan diri Anda agar kelak di hari tua, Anda memiliki tubuh yang bugar dan jiwa yang damai. Itulah kunci untuk bisa menikmati hidup. Yang kedua, kelolalah keuangan Anda sendiri. Uang harus berada di tangan Anda. Atas nama Anda, barulah terasa aman. Saat memasuki usia senja, kita tidak perlu lagi hidup terlalu hemat. Namun, belanjakanlah uang untuk hal yang memang perlu, dan jangan menghamburkannya untuk hal yang tidak penting. Jangan pernah mengambil resiko dalam berinvestasi, dan selalu waspada agar tidak tertipu. Uang itu harus Anda pegang sendiri, jangan serahkan seluruhnya kepada anak cucu dan menaruh seluruh kepercayaan pada orang lain. Di usia senja, uang juga menjadi sangat penting bagi kita. Uang bisa menentukan separuh dari kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Uang memang bukan segalanya, tetapi uang adalah benteng pertahanan kita saat sakit dan tak berdaya. Jadi, kelolalah pengeluaran uang dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Uang tabungan kita adalah hasil keringat dan kerja keras kita di masa muda. Saat tua tiba, sudah sepantasnya kita menikmati hidup yang layak dengan uang tabungan yang telah kita kumpulkan. Jangan berikan semua tabungan Anda kepada anak cucu, karena ketika kita sudah tidak punya tenaga lagi untuk bekerja, kita bisa-bisa malah menjadi beban bagi mereka. Usia nenek tahun ini 68 tahun, sudah punya banyak cucu yang melengkapi kebahagiaan. Hari ini, nenek ingin berbagi kisah hidup nenek di sini. Dulu, nenek adalah seorang pegawai negeri, tetapi karena gaji tidak mencukupi, nenek memutuskan untuk berhenti dan mulai berdagang untuk membesarkan anak-anak. Nenek dan suami menabung bertahun-tahun hingga akhirnya bisa membeli sebuah rumah yang luas dan menyekolahkan anak-anak hingga mereka sukses. Setiap tahun, keluarga kami selalu menjadi keluarga panutan di lingkungan sekitar. Sejak anak-anak menikah dan punya keluarga sendiri, nenek tidak pernah punya niat untuk tinggal bersama mereka. Meskipun nenek lahir di generasi lampau, pikiran nenek cukup modern dan maju. Sejujurnya, nenek juga khawatir akan ada gesekan antara mertua dan menantu yang bisa merusak suasana keluarga. Jadi, ketika menantu atau putri nenek melahirkan, nenek akan datang untuk membantu merawat cucu selama beberapa bulan, lalu kembali ke rumah nenek sendiri. Nenek merasa kehidupan terpisah seperti itu sangat nyaman, kami berdua sebagai pasangan tua saling menjaga, dan sesekali pergi berlibur untuk menikmati hidup. 2 tahun yang lalu, suami nenek meninggal dunia. Setelah beliau tiada, anak-anak membujuk nenek untuk tinggal bersama mereka. Mereka takut nenek kesepian sendirian, lalu berpikiran yang tidak-tidak, atau jatuh sakit tanpa ada yang merawat. Nenek masih ragu-ragu dan belum setuju, sampai suatu ketika putra nenek mengalami masalah bisnis dan terlilit utang yang sangat besar. Rumah tangganya pun menjadi sering ribut karena masalah uang. Saat itu, daerah rumah nenek sedang ada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Rumah nenek yang tadinya di dalam gang, kini menjadi di pinggir jalan raya dan nilainya pun meroket. Ada orang yang datang menawar rumah nenek dan nenek langsung setuju. Rumah itu terjual seharga 10 miliar rupiah. Nenek pun membagi harta itu. Nenek berikan masing-masing anak 4 miliar rupiah. Dan nenek simpan 2 miliar rupiah sebagai tabungan hari tua. Setelah itu, nenek pun pindah untuk tinggal bersama putra sulung nenek. Awalnya, semua berjalan sangat baik. Hubungan ibu dan anak sangat hangat. Suasana di rumah pun terasa damai dan menyenangkan. Namun perlahan, hubungan kami mulai memburuk.
Uang 4 miliar rupiah yang diterima putra nenek cukup untuk membayar utang bank, tetapi utang pada rentenir di luar masih tersisa lebih dari 2 miliar rupiah. Melihat itu, menantu nenek dengan kata-kata manisnya mulai membujuk untuk meminjam sisa uang tabungan nenek dan berjanji akan mengembalikannya dalam 2 tahun. Nenek ragu sekali karena uang itu sengaja nenek siapkan untuk masa tua, untuk biaya berobat jika sakit, agar tidak merepotkan anak-anak. Selama hari-hari ia membujuk nenek, menantu nenek bersikap sangat berbakti, merawat nenek dengan begitu telaten. Setiap kali mengantar makanan ke kamar, selalu ada lauk pauk yang lezat dan buah-buahan yang tertata rapi. Ketika nenek setuju untuk meminjamkan, tetapi hanya setengahnya, sikapnya langsung berubah. Ia menunjukkan wajah tidak suka dan menyalahkan nenek yang dianggapnya pelit. Nenek sangat sedih mendengar kata-katanya, lalu nenek memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada putra sulung nenek. Saya sungguh tidak menyangka putra saya tidak memberi semangat sama sekali, malah berbalik memarahi saya. Ibu keterlaluan sekali, makanya istriku sampai bicara begitu. Sekarang ibu mengeluh, hanya membuatku makin lelah. Pekerjaanku sudah buntu sekali. Melihat putra saya membela istrinya, saya langsung terdiam, memendam kesedihan ini sendirian. Putri saya tinggal jauh, sibuk dengan ketiga anaknya, jadi saya tidak ingin menambah bebannya. Saat itu, di buku tabungan saya masih tersisa lebih dari 1 miliar rupiah. Saya merasa hidup bersama anak-anak terasa begitu sesak dan tidak nyaman, jadi saya berniat mencari panti jompo yang bagus untuk menghabiskan sisa hidup saya. Melalui seorang kenalan, saya menemukan panti jompo yang sesuai dengan keinginan saya. Lalu, saya mengadakan rapat keluarga untuk berdiskusi dengan anak-anak saya, tetapi mereka menentang keras. Mereka bilang saya membuat malu keluarga. Kalau sanak saudara tahu, pasti akan menyebut mereka anak durhaka. Hubungan antara saya dan menantu perempuan saya semakin hari semakin buruk. Gesekan sehari-hari membuat kami tidak pernah bisa sependapat. Dengan hati yang sedih, saya akhirnya membeli bahan makanan sendiri dan memasak secara terpisah. Sementara itu, utang putra saya semakin menumpuk. Penagih utang datang ke rumah hampir setiap hari. Hal itu membuatnya terlihat sangat kuyu, tidak nafsu makan, dan hanya merokok sepanjang hari. Hati saya sakit melihat putra saya, jadi saya menarik seluruh sisa uang di tabungan saya untuk melunasi semua utangnya. Berkat itu, putra saya sedikit lega dari tekanan dan punya waktu untuk membangun kembali bisnisnya. Dia masih mengurus makan dan minum saya, tetapi untuk biaya sumbangan acara kematian, pernikahan, atau kegiatan di klub lansia, saya tidak punya uang sama sekali. Saya berkata pada putra saya, ibu punya 2 miliar rupiah. Dulu ibu pinjamkan 1 miliar, dan 1 miliar lagi yang baru-baru ini ibu pakai untuk bayar utangmu, anggap saja itu ibu berikan. Sekarang setiap bulan berikan ibu beberapa juta rupiah untuk jajan, karena ibu tidak punya uang pensiun. Tak disangka putra saya justru menghardik, ibu sudah tua, mau pakai uang untuk apa lagi? Di rumah cuma makan dan tidur saja masih merepotkan. Soal utang 1 miliar itu, kapan-kapan kalau ada uang baru saya bayar. Mendengar ucapan anakku, hatiku hancur berkeping-keping. Dari orang yang punya uang dan aset, karena rasa sayang pada anak, saya membagikan semuanya, tapi akhirnya tetap dicap sebagai benalu. Ketika memikirkannya, saya merasa hidup ini begitu pahit. Hal ketiga, miliki banyak teman. Pak, nanti setelah Lebaran, saya jemput Bapak untuk tinggal di kota bersama kami ya, Pak. Mendengar itu, wajah Pak Budi langsung muram. Hatinya terasa sesak karena banyak sekali yang ingin ia katakan pada putrinya, namun tak sanggup terucap. Setelah hening sejenak, barulah ia berkata, Bapak ini dari kecil sudah di desa, Nak. Tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Lagi pula, Bapak sudah hampir 10 tahun ini ditemani oleh Pak Heru. Dia sama seperti Bapak, tidak ada istri dan anak di sisinya. Kami berdua, 2 sahabat tua ini, sudah saling menjaga selama ini. Kalau Bapak pergi dan meninggalkannya sendirian, Bapak tidak tega, Nak. Anissa, putri Pak Budi, merasa kesal mendengarnya.
Ia menyalahkan ayahnya yang lebih memikirkan orang lain daripada anaknya sendiri. Kalau bapak sakit, apa Pak Heru bisa merawat bapak? Orang luar mana bisa merawat sebaik keluarga sendiri? Mendengar itu, Pak Budi hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Keheningan seolah menelan waktu. Suara gemericik air di rumah Pak Budi terdengar begitu jelas di senja itu, meninggalkan gema suara yang membuat hati keduanya terasa pilu, membangkitkan kesedihan yang mendalam. Entah sejak kapan panggilan telepon itu sudah berakhir dengan bunyi tut. Tut, layarnya pun telah padam. Di luar hanya ada semburat jingga senja dengan sisa-sisa sinar matahari yang menyelinap melalui celah dedaunan di halaman, lalu jatuh di daun jendela kayu, membawa sedikit kedamaian ke dalam hati Pak Budi yang sedang bergejolak. Beliau berjalan dan menyalakan lampu di meja sembahyang di tengah rumah. Cahayanya hanya menerangi sudut kecil, tapi memang rumahnya tidak besar, jadi baginya itu hal yang biasa. Padahal tetangga yang kebetulan lewat sering berkata, "Terang sekali lampunya, suruh bapakmu jangan hemat-hemat begitu. Anak-anaknya kan sudah punya pekerjaan yang mapan, cukup untuk merawatnya." Tapi beliau hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Jika ia banyak bicara, orang mungkin akan menganggapnya sombong. Itu tidak baik. Tapi diamnya juga bukan berarti ia menyalahkan anak-anaknya. Beliau sudah terbiasa berhemat, puluhan tahun kebiasaan itu terbentuk. Ia tahu dirinya sudah tua, tidak perlu mengubah hal-hal yang tidak perlu. Baginya, hidupnya saat ini sudah cukup, tidak kalah dari siapapun. Beliau punya sebidang tanah dan sebuah rumah yang diimpikan banyak orang. Beliau punya anak-anak yang menyayangi dan mengkhawatirkannya. Dan kini di usia senja, beliau memiliki seorang sahabat tua yang selalu ada di sisinya untuk bermain catur, berjalan-jalan, atau sekadar duduk di teras depan rumah pada sore hari, bertukar beberapa patah kata tentang kehidupan sehari-hari. Baginya, itu adalah ketenangan yang tak ternilai harganya. Namun, ketika teringat sahabatnya itu, ia kembali menghela nafas panjang. Entah sudah yang keberapa kalinya hari ini. Setiap kali menghela nafas, hatinya terasa sedih. Sudah tua, tapi hati masih saja resah, sungguh menderita. Tapi beliau tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada anak-anaknya agar mereka mengerti isi hatinya. Sekarang usianya sudah lanjut, jika harus jauh dari rumah dan lingkungan yang ia kenal, hatinya tak akan sanggup. Dulu saat masih muda, ia sangat senang melihat anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik. Meskipun jarak memisahkan, ia pikir mereka bisa pulang beberapa bulan sekali. Anak-anaknya sudah dewasa, punya pekerjaan yang baik akan membuat hidup mereka lebih mudah kelak, dan itu membuatnya tidak terlalu khawatir. Namun kini, seringkali saat terbangun di tengah malam, hati Pak Budi terasa begitu gelisah. Ia tahu ada kerinduan yang amat dalam di dalam dirinya untuk bisa berkumpul dengan anak dan cucunya. Seringkali saat sedang makan, ia tiba-tiba meletakkan sendoknya, menatap kosong ke kursi di seberangnya, lalu pandangannya menerawang jauh entah kemana, matanya tampak hampa dan penuh dengan kesedihan yang tak terucap. Atau seperti hari itu, sepulang dari sawah, ia melihat Pak Dodo, tetangga sebelahnya, sedang membujuk cucu-cucunya yang menangis karena berebut kue dan permen, dan entah kenapa sudut mata Pak Budi terasa perih. Ia mendengar Pak Dodo mengeluh, mengasuh cucu ini melelahkan sekali, repot bukan main. Tapi mereka tidak tahu betapa Pak Budi sangat merindukan perasaan itu. Perasaan dikelilingi oleh cucu-cucu yang bermanja di kakinya, bermain dengan riang, atau bahkan menangis merengek meminta jajan. Tetapi menyuruh Pak Budi meninggalkan Pak Harjo sendirian di desa, hatinya tidak akan pernah tenang. Dalam hidup ini, ikatan batin tidak hanya terbentuk karena hubungan darah, bukan? Gelas tanah liat yang dipakai puluhan tahun atau bantal dan selimut yang menemani tidur kita saja juga bisa terasa begitu lekat di hati. Apalagi Pak Harjo yang sudah menjadi sahabatnya dari dulu hingga sekarang. Bagi Pak Budi, ia merasa berutang budi sangat banyak pada Pak Harjo. Nyawanya yang sudah tua ini pun terselamatkan berkat Pak Harjo.
Tahun itu, kesehatannya sedang tidak baik, tapi ia tidak berani menelepon anak-anaknya untuk pulang. Mereka baru saja mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau aku menyuruh mereka pulang untuk merawatku, bukankah aku akan menjadi beban bagi mereka? Jadi, ia bertekad dalam hati. Tidak apa-apa, kalau mereka telepon, aku akan bilang aku sehat, agar mereka tidak khawatir. Pak Budi perlahan-lahan teringat kembali pada insiden yang menegangkan itu saat Pak Harjo menolongnya dari ambang bahaya. Hari itu, ia sedang di sawah ketika awan hitam mulai menggulung di langit. Gumpalan awan gelap pekat saling berkejaran di angkasa, silih berganti. Melihat itu, ia pun bergegas mengambil gembor air dan kantong pupuknya, merapikannya untuk dibawa pulang. Saat cuaca terik, ia khawatir sayur-sayuran di kebun belakang rumah kekurangan air dan tidak mau tumbuh. Tapi saat hujan, ia malah khawatir jemuran di rumah tidak ada yang mengangkat. Maka, dengan tergesa-gesa ia menyeret tubuh tuanya untuk segera pulang. Untungnya, sawah itu tidak jauh, hanya terletak di belakang halaman rumahnya, jadi perjalanannya cukup cepat. Langkahnya memang cepat, tetapi tidak secepat badai yang datang bersama awan yang syarat dengan air. Karena terlalu terburu-buru di jalan setapak yang licin, tanpa sengaja Pak Budi salah melangkah, dan ia pun terjatuh dengan keras hingga seluruh tubuhnya terasa ngilu. Ketika ia mencoba bangkit dengan susah payah, ia melihat sekujur tubuhnya sudah berlumuran lumpur. Ia duduk termenung selama 5 menit penuh untuk menenangkan diri dari keterkejutannya. Wajahnya pucat pasi, tangan dan kakinya gemetar hebat. Suara untuk berteriak minta tolong seakan tersangkut di tenggorokan dan tak bisa keluar. Suara hujan masih menggema di keheningan sawah yang sepi. Butiran hujan yang deras menyentuh wajahnya, namun ia tak tahu lagi apakah itu air hujan atau butiran keringat yang bercucuran karena rasa sakit di kakinya. Ketika mencoba berdiri, rasa sakit yang hebat kembali membuatnya terduduk. Rasa sakit itu tidak berkurang, malah semakin menjadi-jadi, terutama setiap kali ia bergerak. Ia merasa takut tidak ada seorang pun yang melihatnya terduduk di tengah sawah di bawah guyuran hujan badai seperti ini. Ia takut kakinya tidak akan bisa berjalan normal lagi. Ia takut Pak Harjo yang datang untuk bermain catur tidak akan menemuinya. Ia juga takut telepon dari anak-anaknya berdering tanpa ada yang mengangkat. Pada saat itu, ia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin ia baru akan ditemukan keesokan harinya ketika ada orang lain yang pergi ke sawah. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Sudah tahu tidak mudah lagi, kenapa bisa seceroboh ini? Kenapa tidak menjaga diri sendiri baik-baik? Jalan yang sudah puluhan tahun dilewati, sampai hafal setiap jengkalnya pun masih bisa jatuh, sungguh keterlaluan. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara panggilan di tengah ruang yang luas itu. Suara itu semakin dekat, dan ia melihat Pak Harjo dengan wajah panik, bahkan caping yang dikenakannya terhempas ke belakang oleh angin. Sungguh sebuah keajaiban, sahabatnya itu tidak hanya menyelamatkannya di tengah hujan dan badai, tetapi juga menjaga api harapan di dalam dirinya agar tidak pernah padam. Begitulah ikatan persahabatan dan rasa kekeluargaan antar tetangga yang begitu tulus, bagaimana mungkin bisa ia lupakan? Bagaimana bisa ia tega meninggalkannya? Jadi soal ini, kalau putriku marah, ayah terima saja. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, ayah tahu ada banyak hal yang mungkin belum bisa ia pahami sepenuhnya. Nanti saja, kalau dia pulang, ayah akan ceritakan semuanya agar dia mengerti perasaan ayah. Karena kalau hanya dijelaskan lewat kata-kata, bagaimana bisa menggambarkan dalamnya ikatan bertetangga yang saling ada di saat susah dan senang, saling menopang melewati masa-masa sulit. Ya karena... Para pemirsa sekalian, kehidupan di usia senja seharusnya diisi dengan banyak sahabat dari berbagai kalangan, berbagai tipe orang dengan warna-warni yang berbeda dalam masyarakat.
Memiliki satu atau dua teman baik saja tidaklah cukup. Perlu ada sebuah kelompok pertemanan untuk memperindah kehidupan di masa tua, membuat hidup Anda lebih beragam, menarik dengan berbagai cita rasa dan warna yang berbeda. Manusia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan, berdamai, dan menghilangkan rasa sakit. Waktu adalah tabib terbaik, dan yang terpenting adalah bagaimana cara Anda memilih untuk hidup saat sedang berduka. Mengapa ketika menua, orang sering bernostalgia mengingat masa lalu? Karena di tahun-tahun terakhir kehidupan, saat tiba di penghujung jalan, kejayaan karir di masa lalu telah menjadi awan asap yang jauh, mereka seakan sudah berdiri di stasiun terakhir. Dan sebagai bagian akhir dari acara kita hari ini, kami mengundang Anda sekalian untuk menyimak sebuah kisah berjudul Ranjang Ibu. Ibu menderita sakit punggung, untuk duduk dan berdiri saja terasa sangat sulit, jalannya pun harus membungkuk. Suatu hari, putra bungsunya membawa ibu ke rumah sakit di kota kecamatan. Dokter melakukan berbagai macam pemeriksaan sebelum akhirnya membawa ibu untuk dironsen. Setelah melihat hasilnya di bawah cahaya, dokter menyimpulkan bahwa ada pengapuran pada tulang belakang keempat dan kelima. Dokter memberikan resep obat untuk diminum di rumah, tetapi masalahnya, begitu obat habis, rasa sakit itu kembali lagi. Ada seseorang yang menyarankan untuk mencoba obat herbal. Si bungsu mendengarkan saran itu dan membawa ibu ke seorang tabib. Tabib itu memegang tangan ibu, dengan serius memeriksa denyut nadinya, mengukur tekanan darah, lalu menjual obat untuk 1 bulan. Saat menyerahkan obatnya, ia berpesan agar ramuan itu direbus dalam kendi tanah liat, dari 3 mangkuk air harus tersisa sekitar separuhnya. Setelah obat habis, kami harus kembali lagi. Sejujurnya, setelah beberapa bulan meminum obat herbal itu, nafsu makan ibu membaik, tidurnya lebih nyenyak, kulitnya merona, dan kesehatannya secara umum menjadi lebih baik. Namun, sakit punggung yang menjadi masalah utamanya sama sekali tidak berkurang. Lalu, ada lagi yang menyarankan untuk pergi ke rumah Pak Damar di desa sebelah yang mengobati dengan kombinasi ramuan dan akupunktur. Katanya dalam beberapa bulan akan sembuh. Rumah Pak Damar tidak memiliki papan nama, entah beliau seorang tabib Tiongkok atau tabib tradisional Jawa, tetapi di rumahnya ada banyak toples berisi rendaman berbagai jenis hewan dan ramuan. Pak Damar memeriksa ibu sekilas, lalu menjual obatnya, menyuruh kami merebusnya di rumah. Selain itu, setiap hari si bungsu harus mengantar ibu ke rumahnya untuk diakupunktur selama berbulan-bulan. Setiap kali pulang dari akupunktur, ibu merasa punggungnya sedikit lebih ringan, dan setelah minum obat, badannya terasa lebih bugar. Tetapi inti masalahnya, yaitu sakit punggungnya, tetap tidak sembuh. Seorang tetangga yang lebih terpelajar memberikan analisisnya. Penyakit pengapuran tulang adalah masalah tulang. Obat-obatan hanya berfungsi sebagai pereda nyeri, tidak bisa menyembuhkan total. Jika ingin pengobatan sampai ke akarnya, harus ke rumah sakit besar di kota untuk operasi atau terapi laser. Kakak beradik kami pun cemas dan berdiskusi, masing-masing mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membawa ibu ke rumah sakit. Di sana, dokter menyarankan operasi. Jika beruntung, penyakitnya bisa sembuh total, tetapi ada juga risikonya, seperti luka operasi yang lama sembuh, rentan infeksi, dan pengapuran bisa tumbuh kembali. Terlebih lagi, ibu sudah tua. Karena bingung dan tak tahu harus bagaimana, akhirnya kami membawa ibu pulang, membiarkannya hidup berdamai dengan penyakitnya. Saat ayah meninggal, ibu baru berusia 30 tahun, masih muda dan cantik. Banyak juga pria duda yang ingin datang membantu ibu, tetapi ibu bertekad untuk tetap sendiri, membesarkan anak-anaknya yang masih kecil. Setiap hari sejak fajar menyingsing, saat kami masih terlelap, ibu sudah memanggul pikulan menuju pertigaan di ujung desa, menunggu para petani. Jika ada yang membawa buah-buahan untuk dijual ke kota, ibu akan membelinya, lalu memanggulnya ke pasar untuk dijual eceran. Lama-kelamaan, ibu mulai mendatangi langsung rumah-rumah warga, membeli seluruh hasil kebun mereka, mulai dari mangga, nangka, sirsak, hingga labu.
Ibu memanggul semua hasil panen itu ke rumah untuk disortir, lalu memanggulnya lagi ke pasar untuk dijual atau disetorkan ke pedagang lain. Ketika untungnya sedikit lebih banyak, ibu sering membelikan kami sebungkus permen atau sepotong kue. Karena itulah, setiap sore kami sering duduk di ujung gang untuk menunggunya. Begitu melihat siluet ibu dengan pikulannya dari kejauhan, kami akan berlari sekencang mungkin, berebutan untuk menjadi yang pertama menyambutnya. Selama bertahun-tahun, hidup ibu menyatu dengan pikulan itu. Awalnya, batang bambu pikulan itu masih kasar di bahunya, tetapi seiring waktu, ia menjadi melengkung dan mengilap. Satu pikulan patah, ditambal, lalu patah lagi, dan digantikan dengan yang baru. Bahunya yang tampak lembut ternyata luar biasa kuat. Entah sudah berapa banyak pikulan yang telah ia patahkan. Kini, seiring kami anak-anaknya tumbuh dewasa, punggung ibu semakin membungkuk. Kehidupan keluarga kami pun sudah jauh lebih baik. Yang paling terlihat adalah rumah kami. Dulu, kami semua tinggal di sebuah gubuk berdinding tanah dan beratap rumbia di tengah sawah. Saat baru selesai dibangun, rumah itu memang tidak indah, tetapi terasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Namun seiring waktu, atap rumbianya lapuk dan setiap kali hujan, rumah kami bocor dan lantainya becek. Saat matahari bersinar, lantainya menjadi belang-belang. Setelah hidup seadanya selama beberapa tahun, meskipun uang di kantong belum cukup, ibu nekat merenovasi rumah menjadi berdinding bata yang belum diplester, beratap seng, tanpa daun jendela, dan berlantai semen. Saat pertama kali menggali fondasi, para tukang bangunan yang melihat kondisi kami yang sulit menyarankan agar membeli seng bekas saja, lalu menambah lubang-lubang pakunya dengan aspal agar tidak bocor sama seperti seng baru. Awalnya tidak ada masalah, tetapi saat musim kemarau tiba dan matahari bersinar terik, aspal itu meleleh dan membuka kembali lubang-lubang paku. Akibatnya, saat musim hujan datang, seisi rumah bocor di mana-mana. Belum lagi air hujan yang tempias masuk dari jendela, kami semua sibuk mencari terpal untuk menutupi, mengambil baskom dan ember untuk menambung air, tetapi tetap saja tidak cukup. Setiap kali hujan deras, hampir seluruh bagian rumah kami bocor dan air menggenang di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, saat kami anak-anaknya beranjak dewasa, rumah itu terasa semakin sempit. Ibu merenovasi rumah sekali lagi, menambah kamar, mengganti atap dengan seng baru, memasang jendela, dan melapisi lantai dengan keramik. Rumah itu, meskipun tambal sulam, akhirnya menjadi tempat yang layak, tidak bocor saat hujan, dan kami bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun ironisnya, tepat ketika semuanya mulai stabil dan ibu seharusnya bisa beristirahat dengan tenang, kesehatannya justru menurun dan sakit punggung itu pun datang. Setiap hari, selain sulit berjalan, saat malam tiba, ibu harus tidur dengan bantal yang ditumpuk sangat tinggi. Dulu, ibu biasanya hanya memakai satu bantal, lalu ia mulai melipat bantalnya agar lebih tinggi supaya bisa tidur. Kemudian, ibu memakai 2 bantal, tetapi punggungnya tetap sakit dan ia tidak bisa tidur. Ibu sering tidur miring dan posisinya hampir seperti tidur sambil duduk. Sepanjang hidupnya ibu menderita, memberikan seluruh masa mudanya untuk kami, anak-anaknya, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sekarang melihat ibu sakit, hati kami hancur, tetapi kami tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ibu terbaring di ranjang bambu yang sudah tua, kami menawarkan dengan lirih, "Bu, kami belikan ranjang baru ya." Ibu tidak mau. Ranjang ini sudah ibu pakai bertahun-tahun, sudah terbiasa. Kalian pagi-pagi siapkan makanan untuk istri dan anak-anak kalian agar mereka bisa makan dan sekolah dengan baik, itu sudah membuat ibu sangat bahagia. Anak-anaknya hanya bisa saling pandang dalam diam. Kakak laki-laki sulungnya sudah menikah, begitu pula dengan kakak perempuannya. Kehidupan pasangan muda di desa memang tidak kaya, tapi berkat kerja keras dan tenaga yang masih kuat, mereka selalu cukup untuk makan dan berpakaian.
Secara diam-diam, sang kakak sulung berdiskusi dengan adiknya untuk patungan membeli sebuah ranjang baru yang besar di kota, lengkap dengan spray dan kasur yang empuk agar ibu bisa tidur lebih nyenyak. Saat ranjang itu baru tiba di rumah, ibu sangat kaget, marah, dan memarahi anak-anaknya karena dianggap boros, bahkan menyuruh mereka mengembalikannya. Tapi tak lama kemudian, raut wajahnya berubah menjadi sangat gembira. Beliau duduk di atas ranjang itu, melompat-lompat kecil, lalu merebahkan diri dengan tangan terentang, berguling ke sana kemari dengan ekspresi yang begitu puas. Ibu sering sekali pamer kepada para tetangga, bahkan mengajak teman-teman sebayanya ke kamar untuk menunjukkan bukti nyata. Itu, lihat, anak-anak membelikan saya ranjang itu. Saya sudah bilang jangan, tapi mereka tetap saja membelinya. Menyebalkan sekali, kan? Teman-teman ibu di desa kebanyakan hidup sederhana. Siapapun yang melihat ranjang yang besar dan indah itu pasti akan terkagum-kagum. Melihat ibu begitu bahagia, hati anak-anaknya pun terasa sedikit lebih lega dan hangat. Namun ada yang aneh, entah kenapa setelah beberapa hari tidur di ranjang baru itu, tiba-tiba ibu tidak mau lagi menggunakannya. Beliau memilih tidur di lantai, tepat di samping ranjang mewah itu. Awalnya, si bungsu berpikir mungkin karena siang hari cuaca panas, jadi ibu hanya ingin menyejukkan diri sejenak di lantai. Tetapi, pada malam hari pun ibu tetap tidur di sana. Setiap kali si bungsu masuk ke kamar untuk menengok, ibu buru-buru naik ke atas ranjang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si bungsu bertanya dengan heran, "Kenapa ibu tidur di lantai?" Ibu hanya membuang muka ke arah lain dan menjawab, "Biar adem saja." Si bungsu mendesak lagi, "Tapi malam hari kan sudah sejuk, Bu. Kenapa ibu tidak naik ke ranjang?" Tak tahu harus berkata apa lagi, ibu akhirnya berkata jujur. "Ibu tidak suka tidur di ranjang itu. Kalian belikan saja ibu ranjang lipat sederhana yang harganya 2 atau 300 ribu rupiah itu. Ibu lebih suka tidur di situ." Si bungsu menceritakan hal ini kepada kakak-kakaknya. Mereka pun pulang ke rumah dan dengan sabar mencoba membujuk ibu dengan berbagai cara, namun ibu tetap pada pendiriannya. Mereka bahkan meminta bantuan teman-teman dan kenalan dekat ibu untuk menasihatinya, tetapi ibu tetap bersikeras. Pokoknya, ibu mau ranjang lipat. Kakak-kakaknya teringat ada satu orang yang sangat ibu hormati dan mungkin bisa meyakinkannya, yaitu Pak De Budi yang tinggal di kampung sebelah. Dahulu, selain berdagang di pasar, keluarga mereka punya ladang singkong. Saat awal musim tanam, ibu tidak punya uang untuk menyewa orang membajak ladang. Beliau pun datang ke rumah Pak De Budi untuk meminta dibajakan secara utang yang akan dilunasi setelah panen. Namun saat musim panen tiba, harga singkong jatuh sangat murah, membuat ibu merugi. Dengan berat hati, ibu harus meminta penangguhan utang kepada Pak De Budi. Melihat kondisi seorang janda dengan anak-anak yatim yang hidup susah, Pak De Budi dengan tulus mengikhlaskan semua utang itu. Setelah kehidupan mereka membaik, setiap hari raya atau tahun baru, ibu selalu menyuruh anak-anaknya mengantarkan hadiah ke rumah Pak De Budi. Kadang sekotak teh, kadang kue-kue atau buah-buahan. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Jika dihitung, nilai hadiah itu sudah jauh melebihi nilai jasa membajak ladang dulu, tapi ibu selalu merasa masih berutang. Itu adalah utang budi yang menurutnya tidak boleh dilupakan oleh anak-anaknya. Kakak sulungnya pun menjemput Pak De Budi untuk membujuk ibu. Tapi setelah Pak De Budi pulang, ibu kembali turun dan tidur di lantai. Kehabisan cara, si bungsu menjadi kesal dan membentak. Ibu ini sudah tua, jadi semakin pikun dan keras kepala saja. Ibu hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penyakit ibu semakin hari semakin parah, membuatnya hampir selalu terbaring di tempat tidur. Lama-kelamaan, punggungnya mulai lecet. Di usia senja tanpa banyak bergerak, ditambah punggung yang sakit dan tidak bisa tidur, kondisi ibu menurun drastis. Nafsu makannya berkurang, bicaranya menjadi sulit, dan tenaganya tidak cukup lagi untuk sekadar mengobrol panjang.
Anak-anaknya membawa ibu ke rumah sakit dan mereka bergiliran menjaganya. Melihat ibu terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan mata terpejam dan selang infus yang menjuntai, hati mereka terasa begitu pilu. Andai saja kami bisa memberikan masa muda kami untuk ibu, agar ibu bisa hidup beberapa tahun lagi, betapa bahagianya kami. Beberapa hari kemudian, suatu pagi, ibu tiba-tiba terlihat jauh lebih sehat. Beliau bisa berjalan dan bicaranya pun jelas serta lancar. Ibu bahkan meminta anaknya memapahnya ke jendela rumah sakit, memandangi deretan pohon, jalanan kota, dan lalu lalang orang, seperti orang sehat yang sedang menikmati pemandangan indah. Setelah itu, ibu meminta semua anak dan cucunya untuk masuk ke kamar dan berpesan kepada setiap orang. Di desa kita ada tradisi, saat seseorang meninggal, barang-barang pribadi yang biasa dipakainya harus ikut dibakar bersamanya. Nanti kalau ibu sudah tiada, kalian ingat ya, bakar ranjang lipat kecil itu untuk ibu. Jangan bakar ranjang yang besar sayang sekali. Ibu baru coba tidur beberapa hari, belum meresap bau ibu, jadi anggap saja itu barang tamu, belum bisa dibilang milik ibu. Ranjang besar itu biarkan untuk si bungsu kalau nanti dia sudah punya istri. Ingat baik-baik pesan ibu ya. Keesokan harinya, ibu pun berpulang dengan tenang. Saat mengantar jenazah ibu ke peristirahatan terakhir, anak-anaknya menangis hingga air mata mereka seakan terkuras habis. Malam harinya, setiap kali berbaring di ranjang yang empuk dan luas itu, si bungsu selalu teringat pada ibu, dan air mata penyesalan pun menetes di pipinya. Bahkan sampai saat terakhir pun, ibu hanya memikirkan anak-anaknya. Oh ibu! Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran 1000 pemikiran bijak, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran dan perasaan Anda. Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.